Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 124. Kanjeng Rama, Niken Darmini minta kepada saya agar merahasiakan penyamarannya, dan saya sudah berjanji akan memenuhi permintaannya itu. Bahkan kepada Kakang Mas Bagus juga saya tidak memberitahu. Akan tetapi, apakah yang telah Paduka lakukan? Aku menyesal sekali. Kukira bahwa engkau jatuh cinta kepada Djoko Darmono dan sejak semula aku tidak begitu suka kepada pemuda itu walaupun dia juga membela perguruan kita. Ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar pada dirinya, yang membuat aku merasa tidak suka. Sebaliknya, sejak pertemuan pertama, aku sudah ingin sekali agar engkau dapat berjodoh dengan anak Mas Bagus Sajiwo. Maka, melihat engkau begitu akrab dengan Djoko Darmono, aku merasa tidak suka, lalu kuatur sehingga terjadi peristiwa itu. Engkau diculik, yang menolong Bagus Sajiwo, dan Djoko Darmono melihat kalian berdua. Maksudku agar jangan terjadi hubungan cinta antara engkau dan Djoko Darmono, dan agar engkau mengalihkan cintamu kepada Bagus Sajiwo yang menyelamatkanmu. Aku menyesal sekali. Wajah Ratna Manohara menjadi pucat, lalu berubah merah, matanya mencorong akan tetapi lalu air mata mulai menetes ke atas pipinya. Jadi Kanjeng Rama sengaja menculik saya, lalu menyuruh Kakang Mas Bagus Sajiwo untuk menolong saya, dan Kanjeng Rama menyuruh Djoko Darmono menusul agar melihat kami berdua. Begitukah? Kanjeng Rama merencanakan itu semua. Baru sekali ini selama hidupnya Ratna Manohara bicara keras terhadap ayahnya. Suaranya mengandung ketidakpercayaan, keheranan, kekagetan dan juga penyesalan dan kemarahan. Semua itu kulakukan demi menyenangkanmu, demi kebahagiaanmu, Ratna. Kata Ki Sarwaguna lemas. Demi saya, ataukah demi kesenangan Paduka sendiri? Andai kata Djoko Darmono itu benar seorang pemuda dan saya benar mencintainya, Kanjeng Rama hendak merenggut cinta itu dan memaksa saya mencinta Kakang Mas Bagus Sajiwo. Berarti Paduka melakukan segala cara, yang tidak baik sekalipun, demi memenuhi keinginan dan kesenangan hati Paduka sendiri. Sungguh saya menyesal sekali. Sungguh memalukan sekali. Kanjeng Rama bahkan menculik anaknya sendiri. Pada saat itu, dari pintu sebelah belakang muncul dua orang laki-laki, yang seorang berusia sekitar 48 tahun, yang kedua berusia sekitar 46 tahun. Kemelut Blambangan karya Ho Ping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Ratna Manohara, kami berdualah yang telah melakukan penculikan itu. Kata orang pertama yang bertubuh tinggi kurus. Ratna cepat bangkit berdiri dan menoleh, memandang kepada dua orang itu. Paman Sarwaluhung dan Paman Sarwajati. Serunya, kedua alisnya berkerut. Memang mereka yang melakukan penculikan, akan tetapi aku yang menyuruh mereka. Akulah yang bertanggung jawab, Ratna. Kata Ki Sarwaguna. Memalukan. Memalukan sekali. Ratna Manohara terisak dan lari menuju ke kamarnya. Ketika Ki Sarwaguna hendak mengejar, dua orang adik seperguruannya itu menghadang. Kakang Sarwaguna, biarkan ia menangis, biarkan ia seorang diri sampai ia tenang kembali, baru dapat diajak bicara. Kata Ki Sarwaluhung. Benar, Kakang Sarwaguna. Dalam keadaan masih marah dan kaget, akan sukar mengajaknya bicara baik-baik. Kata pula Ki Sarwajati. Dua orang itu adalah adik seperguruan Ki Sarwaguna yang berusia 50 tahun. Sebetulnya perguruan Dria Pawitra dipimpin oleh 4 orang murid itu, ialah Ki Sarwaguna sebagai yang tertua, lalu Ki Sarwatama yang ternyata menyeleweng dan membantu. Blambangan kemudian Ki Sarwaluhung dan Ki Sarwajati. Dua orang tokoh Dria Pawitra ini selama beberapa tahun meninggalkan Dria Pawitra untuk merantau dan hidup sebagai pendekar perantau. Mereka berdua tidak beristri. Yang membantu Ki Sarwaguna hanya Ki Sarwatama, adik seperguruan yang berusia 49 tahun. Ki Sarwaluhung dan Ki Sarwajati mendengar akan perkampungan Dria Pawitra yang diserbu kemudian dibakar orang Blambangan. Mereka berdua segera mencari dan dapat menemukan perkampungan Dria Pawitra yang baru. Ketika mereka bertemu dengan Ki Sarwaguna,
saudara seperguruan tua ini mengajak mereka berunding tapa diketahui semua orang dan minta bantuan kedua orang adik seperguruan itu untuk melaksanakan rencananya, memisahkan Ratna Manohara dari Djoko Darmono dan mendekatkan putrinya itu dengan Bagus Sajiwo. Setelah putrinya berlari keluar sambil menangis dan kedua orang adik seperguruannya membujuknya agar dia tidak mengejar putrinya, Ki Sarwaguna lalu menjatuhkan dirinya di atas kursi dan termenung dengan wajah muram. Kakang Sarwaguna, sebelumnya kami berdua sudah mengingatkanmu bahwa cara yang tidak benar itu tidak mungkin mendatangkan hasil yang baik. Sekarang kenyataannya begini, biarlah ini kita anggap sebagai pelajaran agar kelak kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kata Ki Sarwajati. Ki Sarwaguna menghela napas panjang. Ah, kalau saja aku tahu bahwa Djoko Darmono itu adalah Niken Darmini, yang kuanggap sebagai penghalang perjodohan antara anakku dan Bagus Sajiwo, tidak mungkin aku menggunakan cara seperti itu. Semua sudah terjadi, Kakang Sarwaguna. Penyesalan saja tidak ada arti dan gunanya. Yang terpenting sekarang, kita usahakan agar Ratna Manohara dapat memaklumi niat baikmu dan dapat memaafkanmu. Ia seorang anak yang baik dan berbakti, kiranya tidak akan sulit baginya untuk melupakan semua itu dan memaafkan ayahnya. Kata Ki Sarwaluhung. Kembali Ki Sarwaguna menghela napas panjang penuh penyesalan. Ah, memang Ratna benar. Aku sama sekali tidak mementingkan perasaan dan kebahagiaannya, hanya mementingkan keinginanku sendiri, mementingkan kesenanganku sendiri. Aku telah membuat anakku sendiri merasa malu, membuat Niken Darmini mendendam dan memusuhi Ratna, mengacaukan kehidupan tiga orang muda itu. Sudahlah, Kakang, tidak perlu menyiksa batin sendiri dengan segala penyesalan tak berguna itu. Sebaiknya berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan pertama-tama, temui Ratna dan ajak bicara dengan tenang, akui kesalahanmu yang terjadi karena kesalahan paham, mengira bahwa Niken Darmini itu seorang pria. Ki Sarwaluhung membujuk. Akhirnya Ki Sarwaguna merasa tenang dan dengan hati-hati pada sore hari itu dia mengetuk daun pintu kamar putrinya. Sejak pertemuan siang tadi, Ratna mengunci diri dalam kamarnya dan tidak pernah keluar. Tidak ada jawaban. Beberapa kali Ki Sarwaguna mengetuk, akan tetapi tidak mendapat jawaban. Padahal biasanya, begitu mendengar suara ayahnya, tentu gadis itu bergegas keluar. Ki Sarwaguna mulai merasa curiga dan dia mendorong daun pintu. Ternyata dengan mudah dapat terbuka dan dia terbelalak. Kamar anaknya telah kosong. Ratna. Ki Sarwaguna berseru dan melompat ke dalam, memeriksa dan segera mendapat kenyataan bahwa beberapa potong pakaian putrinya tidak berada dalam kamar itu, juga pedangnya tidak berada di dinding di mana biasanya senjata itu tergantung. Jelas bahwa Ratna Manohara telah pergi dari perkampungan itu tanpa memberitahu kepadanya. Putrinya telah minggat, meninggalkannya, mungkin karena marah dan kecewa. Ki Sarwaluhung dan Ki Sarwajati ikut merasa menyesal mendengar bahwa keponakan mereka itu pergi tanpa pamit. Mereka berdua menghibur kakak mereka dan berjanji akan mencari gadis itu dalam pengembaraan mereka. Terima kasih. Kata Ki Sarwaguna. Kalau seorang di antara kalian bertemu dengannya, sampaikan penyesalan dan permintaan maafku dan bujuk ia agar kembali ke sini. Aku sendiri akan coba untuk mencarinya ke Pasuruan. Ke Pasuruan? Mengapa ke Pasuruan, Kakang Sarwaguna? Tanya Ki Sarwagati. Karena Bagus Sajiwo juga pergi ke Pasuruan. Bahkan kukira Djoko. Niken Darmini juga pergi ke sana. Mereka adalah orang-orang gagah yang telah dimusuhi Belambangan, tentu mereka akan membantu Mataram menghadapi ancaman penyerbuan Belambangan. Kukira Ratna juga mencari mereka ke Pasuruan. Baiklah, Kakang Sarwaguna, kita berpencar mencari ketiga jurusan. Akan tetapi, bagaimana pendapatmu tentang perang yang mungkin terjadi antara Belambangan dan Mataram, Kakang? Tanya Sarwaluhung. Ki Sarwaguna mengerutkan alisnya. Kalau pendapatmu bagaimana, Adi Sarwajati? Aku tidak tahu, Kakang. Memang tidak semestinya kita mencampuri, akan tetapi mengingat apa yang telah dilakukan orang Belambangan terhadap perguruan kita. Kata Ki Sarwajati ragu.